Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 82 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dengan bantuan roh api Xiaoyi dan sekutunya melancarkan serangan gabungan untuk menembus pertahanan pusaran darah Yinsi, kaisar hantu yang tengah memulihkan diri. Pedang pemurnian digunakan sebagai umpan, sementara senjata pamungkasnya adalah teratai pemusnah yang disembunyikan. Setelah berbagai bentrokan sengit, pengorbanan rekan-rekannya, dan pemutusan proses pemanggilan tunggangan iblis oleh Mu Feng, Xiaoyan berhasil melemparkan teratai pemusnah ke inti pusaran, memaksa Yinsi menghadapi ancaman penghancuran total. Pada saat teratai mungil yang indah itu muncul di telapak tangan Xiaoyan, Yinsi segera merasakan gelombang aura kehancuran yang menyelimuti udara. Harus diketahui, saat ini dia adalah kaisar hantu kembar sejati. Andai saja kekuatan ki iblis di dalam tubuhnya telah pulih sepenuhnya, maka menghadapi manusia sekuat Dodi Bintang 8 pun tidak akan menjadi masalah. Fakta bahwa serangan Xiaoyan mampu menimbulkan rasa gentar dalam hatinya menjadi bukti betapa mengerikannya kekuatan tersebut. Melihat kemunculan teratai yang memancarkan ancaman mematikan itu, rasa takut entah mengapa perlahan merayap di dalam hati Yinsi. Lengan hitam yang syarat dengan aura kejahatan di sampingnya pun langsung ia telan bulat-bulat. Dan seketika dua kekuatan mulai muncul perlahan di hadapannya, seakan membentuk sesuatu yang belum sepenuhnya nyata. Ledakan hebat menggema saat teratai pemusnah mulai menampakkan diri, menarik perhatian semua yang hadir. Wujudnya kali ini terlihat begitu sempurna, dikelilingi dua lapisan kekuatan. Lapisan pertama adalah cincin api dengan 23 warna. Kecil, namun menyimpan energi yang bahkan seorang Dodi Bintang 5 pun tak berani meremehkan. Lapisan kedua adalah kekuatan tak kasat mata, perpaduan antara kekuatan jiwa dan kekuatan mental, hasil ciptaan Xiaoyan khusus untuk menaklukkan makhluk dunia hantu. Di bagian terdalam, tersimpan daya penghancur dari teratai pemusnah yang berpadu dengan kekuatan misterius simbol pemakan jiwa. Hanya Xiaoyan yang mengetahui bahwa lapisan inti teratai ini telah menyerap kekuatan besar dari simbol pemakan jiwa, salah satu dari 12 senjata iblis dunia hantu, yang merupakan kelemahan fatal bagi kaisar hantu kembar. Di kejauhan, Mu Yingying menjadi pihak yang paling peka terhadap perubahan ini. Wajahnya diliputi renungan. Kehadiran aura itu hanya mungkin berasal dari dua hal: dirampas secara paksa atau diberikan secara sukarela. Namun, dia yakin Xiaoyan tidak mungkin mendapatkan dengan cara kedua. Di dalam hatinya, dia berjanji dengan sungguh-sungguh, "Xiaoyan, jika kau melakukan sesuatu yang keji pada kakak Yanci, maka sekalipun harus mengorbankan nyawaku, aku akan membunuhmu." Di sisi lain, Yinsi mengumpat marah. Dia terpaksa menghentikan penyerapan terhadap kekuatan pemurnian Xiaoyan dan ki iblis dari pusaran darah demi memulihkan tubuh. Dua kekuatan yang dia kumpulkan mulai menyatu, hampir siap dilepaskan. Niat awalnya adalah memanfaatkan kekuatan pemurnian luar biasa Xiaoyan untuk mengembalikan kekuatannya ke puncak. Bagi makhluk berumur panjang seperti kaisar hantu kembar, mengubah energi api dan pemurnian menjadi kekuatan sendiri bukanlah hal sulit. Namun, ia sama sekali tidak menduga bahwa serangan pemurnian itu bukanlah jurus pamungkas Xiaoyan. Saat teratai pemusnah menghantam pusaran darah, Yinsi merasakan gelombang kehancuran yang amat besar. Pada saat bersamaan, kekuatan Xiaoyan merosot drastis, kembali ke tahap Dodi Bintang 4 awal. Begitu saja pamungkasnya dilepaskan, Xiaoyan segera menjauh dari pusaran darah. Dia sadar, teratai pemusnah yang telah diperkuat dengan kekuatan simbol pemakan jiwa, kini jauh melampaui kekuatannya yang dulu. Ledakan dahsyat mengguncang saat teratai itu menyentuh tepian pusaran darah. Lapisan luar, yakni api 23 warna, memaksa terbukanya sebuah celah di pinggiran pusaran. Melalui celah itu, teratai pun meluncur masuk, menembus kegelapan yang ada di dalamnya. Di ruang dalam pusaran, sosok wanita berbaju putih, Yinsi, muncul bersama dua kekuatan yang mengerikan. Di luar, Chang Yu berseru penuh harapan. Pusaran darah berhasil ditembus. Yinsi sendiri terkejut, tak menyangka pertahanannya dihancurkan. Namun, dia segera memantapkan hati. Aura di tubuhnya melonjak tajam. Ki iblis pulih hingga 90%. Kedua kekuatan itu membentuk sebuah sirah hitam yang menyelimuti tubuhnya. Sementara di tangannya muncul sebilah pedang raksasa. Melihatnya, Jiu Hun Beb mengerutkan wajah penuh kecemasan. Baju sirah kaisar hantu dan pedang hantu neraka. Tidak mungkin. Dia sangat paham kedahsyatan keduanya.
Ribuan tahun lalu, Kaisar Hantu Kembar pernah mengandalkan kekuatan ini untuk menciptakan badai dasar di Suan Santian. Kini, dengan senjata tersebut kembali ke tangannya, kekuatannya bahkan mungkin dapat menandingi Dodi Bintang 9. Apalagi Xiaoyan yang hanya berada di tingkat bintang 4. Yinsi menatap tajam dan berkata dingin, "Anak muda, harus kuakui, kekuatanmu mampu membuatku gentar. Namun, di dunia yang menjunjung kekuatan, bertemu denganku berarti akhir dari perjalananmu." Dia tertawa mengerikan sebelum mengayunkan pedangnya. "Bersiaplah menyesali hidupmu, pedang pemusnah hantu." Kilatan cahaya hitam setinggi ratusan zang meledak dari pusaran darah, menyebarkan tekanan menakutkan. Sementara itu, teratai pemusnah masih berada di bawah kendali Xiaoyan, tegak di celah pusaran, bersiap melepaskan ledakan terakhir. Xiaoyan menatapnya penuh tekad. Ini adalah taruhannya yang terakhir. Dia menuangkan sisa doki dalam tubuhnya ke dalam teratai tersebut. Di dalam pusaran, cahaya pedang hitam dan teratai mungil saling mendekat. Begitu keduanya bersentuhan, ledakan maha dahsyat akan tercipta. Kemenangan atau kehancuran semuanya akan ditentukan di sini. Ledakan mengerikan mengguncang udara. Dari dalam pusaran darah, gelombang kekuatan yang begitu dahsyat memancar, disertai tanda-tanda kehancuran pada pusaran yang sebelumnya tampak kokoh tak tergoyahkan. Pada saat berikutnya, serangan pedang hantu neraka di tangan Yinsi berbenturan ganas dengan teratai pemusnah milik Xiaoyan. Dua kekuatan mengerikan itu beraju, menimbulkan dentuman yang seakan merobek ruang. Di dalam pusaran, cahaya menyilaukan meledak. Pedang besar setinggi 100 meter yang dipenuhi aura jahat berbenturan dengan teratai pemusnah, memicu ledakan dahsyat yang mengguncang dimensi itu. Dalam sekejap, ruang gelap di dalam pusaran diterangi oleh cahaya menyilaukan dari energi api teratai pemusnah. Seorang wanita berbalut baju putih berdiri di tengah pusaran, tubuhnya dilapisi lapisan zirah tebal yang dipenuhi wajah-wajah menyeramkan. Wajahnya memancarkan senyum aneh, seolah menyembunyikan niat berbahaya. Sementara itu, Xiaoyan berdiri tegak di hadapan pusaran darah. Doki di dalam tubuhnya hampir terkuras habis. Namun sebagai alkemis tingkat tinggi, ia memiliki persediaan pil pemulih yang melimpah. Sambil terus menatap pertarungan, dia menelan pil-pil tersebut dengan cepat. Tubuhnya segera dialiri kekuatan lembut yang memulihkan energi dokinya sedikit demi sedikit. Perisai api yang melapisi tubuhnya tiba-tiba retak dan hancur. Sosok mungil Xiaoyi muncul di hadapannya. Namun nyala api putih susu di tubuhnya terlihat redup dan melemah. Efek pertama kali menyatu ini benar-benar mengecewakan, ucap Xiaoyi dengan nada kesal. Tampak tidak puas karena kekuatannya belum sempat digunakan sepenuhnya. Xiaoyan hanya tersenyum menenangkan. Tidak masalah. Kekuatan Xiaoyan pun merosot dari puncak Dodi bintang 7 kembali ke tingkat aslinya, Dodi bintang 4 awal. Meski demikian, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, sebab kekuatan yang ia gunakan sebelumnya berasal dari 3 Dodi bintang 7 murni, sehingga tidak menimbulkan kerusakan berarti pada dirinya. Dari kejauhan, Jiu Hunbei menatap tajam. Teknik tebasan hantu neraka ini adalah jurus andalan Kaisar Hantu Kembar. Konon, ribuan tahun lalu, tak terhitung Dodi bintang 7 yang gugur di bawah serangan ini. Chang Yu mengamati dengan serius, merasakan lapisan-lapisan energi pada teratai pemusnah. Menurutmu, serangan Xiaoyan dan Yinsi, mana yang lebih unggul? Jiu Hunbei menggeleng dengan nada berat. Sulit dikatakan, anak ini menyimpan banyak rahasia. Bahkan aku pun tidak berani menantang kekuatan yang ada pada inti bunganya. Namun Kaisar Hantu Kembar saat ini belum pulih ke puncaknya. Jika keadaan memburuk, kita harus turun tangan. Bagaimanapun, mereka harus diselamatkan. Sementara itu, Mu Yingying menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian. Aneh, ada kekuatan tak kasat mata di sekitarnya. Ruang di sekitar Xiaoyan bergetar halus, hampir tak terlihat kecuali diamati dengan cermat. Pertarungan di dalam pusaran semakin sengit. Pedang besar hitam pekat dan teratai pemusnah saling menekan. Namun ledakan yang diharapkan tak segera terjadi. Dua kekuatan menakutkan melingkupi bunga api itu, memaksa pedang raksasa berhenti sesaat sebelum menghantam inti. Api di lapisan terluar teratai pemusnah akhirnya terbelah, memperlihatkan lapisan kedua yang berisi gabungan kekuatan jiwa dan mental. Namun pedang raksasa itu terus merangsek, memecahkan lapisan kedua dan menambahkan inti bunga yang sesungguhnya. Sepertinya langit pun tidak berpihak padamu, ucap Jinsi dengan senyum dingin. Pedang raksasa yang dipenuhi energi jahat itu menghantam inti bunga. Api dari teratai pemusnah berusaha keras menahannya. Wajah-wajah iblis pada pedang muncul jelas, menyerang api yang mengintarinya. Dalam sekejap, teratai pemusnah terbelah menjadi dua. Para peserta di bawah tertegun. Wajah mereka mengeras. Aura kematian menyelimuti hati mereka.
Yinsi tertawa puas, merasa pilar terakhir perlawanan manusia telah runtuh. Serahkan nyawamu. Namun, Xiaoyan mengeluarkan suara dingin. Itu belum tentu. Mendadak, gelombang kekuatan luar biasa menyebar. Bukan dari tubuh Xiaoyan, melainkan dari teratai pemusnah yang telah terbelah dua. Suara lantang bergema di langit. Teratai pemusnah, hukum pemusnah iblis. Seketika, pedang raksasa Yinsi memudar. Sementara dua bagian bunga itu melesat dengan kecepatan mengerikan ke arah musuh yang hanya berjarak beberapa langkah. Yinsi memekik marah. Tak menyangka Xiaoyan masih memiliki serangan tersembunyi. Dari bunga api itu, asap hitam pekat memancar. Melihatnya, senyum di wajah Yinsi sirna. Berganti tatapan takut yang membuat tubuhnya bergetar. Ledakan kehancuran menggema di udara. Yinsi merasakan aura mengerikan yang memicu insting pertahanannya. Tanpa sempat berpikir panjang, baju zirah hitam yang menyelimuti tubuhnya memancarkan kabut pekat penuh ki iblis. Berusaha menutup rapat dirinya dari hantaman kekuatan lotus pemusnah. Yinsi memaki keras. Keparat. Hatinya berguncang ketika mencoba memahami sumber kekuatan tersebut. Apa sebenarnya aura hitam ini? Mengapa dapat menimbulkan rasa takut di hatiku? Gumamnya dalam hati. Tanpa penghalang bilah pedang sebelumnya, lotus pemusnah menghantam langsung lapisan kabut hitam yang berasal dari armor kaisar hantu. Pelindung dengan daya tahan luar biasa. Di langit, Xiaoyan hanya menggelengkan kepala sambil menampilkan senyum tipis. Ledakan bertubi-tubi terdengar. Meskipun terbagi menjadi dua, kekuatan lotus pemusnah sama sekali tidak berkurang. Sejak awal, Xiaoyan sengaja mengurangi lapisan pertahanan terluar lotus itu untuk memancing kelengahan lawan demi melancarkan serangan mematikan. Rencana itu berhasil. Yinsi sama sekali tidak menyadari tipuannya. Saat ini, Yinsi masih berjuang menahan daya ledak yang datang bertubi-tubi. Lotus pemusnah menghantam pertahanan kabut hitamnya, lalu meledak hebat, memunculkan gumpalan awan berbentuk jamur raksasa setinggi ratusan meter di tengah pusaran darah. Gelombang panas dan daya hancur yang ditimbulkannya langsung memecah pusaran itu hingga berkeping-keping. Serangan terus berlanjut. Meski kekuatan Yinsi sebagai kaisar hantu tingkat 8 sangat mengagumkan, ledakan ini tetap tidak mampu diabaikan. Di tengah ledakan, kabut hitam yang menempel pada lotus pemusnah mulai mengalir deras menuju tubuhnya. Suara hantaman kembali terdengar. Bam bam bam. Kabut itu menutupi pertahanan Yinsi. Pada awalnya, dia masih sanggup menghadapi tekanan ledakan dengan tenang. Namun ketika menyadari kabut tersebut menyatu dengan zirahnya, sebuah rasa takut tiba-tiba menyergap hatinya. Ia tertegun, suaranya bergetar. Apa kekuatan ini? Pertahanan kabut hitamnya yang seharusnya mampu menghalau ledakan api perlahan melemah. Dia sadar, jika perlindungan ini runtuh, dirinya akan langsung menerima dampak ledakan yang mematikan. Wajahnya mengeras, menyadari ancaman sesungguhnya. Kemarahan dan ketakutan bercampur di dalam suaranya. Keparat, apa sebenarnya benda ini? Kabut hitam itu melahap habis lapisan pelindungnya, lalu menempel erat pada armor kaisar hantu. Seketika, zirah itu kehilangan kekuatan aslinya. Tidak lebih dari selembar kain biasa. Ledakan terakhir menghantam. Tanpa perlindungan, Yinsi menanggung serangan penuh kekuatan puncak Dodi bintang 7 dari Xiaoyan. Teriakan kesakitan mengguncang udara. Yinsi berusaha melarikan diri, namun kabut hitam mengikatnya erat. Rasa takut membuncah di matanya ketika menyadari kabut itu adalah simbol pemakan jiwa. Salah satu dari 12 senjata iblis dunia hantu. Pikiran tak percaya melintas dalam benaknya. Bagaimana mungkin seorang manusia memiliki simbol pemakan jiwa? Ledakan demi ledakan menghantam tubuhnya tanpa henti. Di tanah, para penonton terkejut melihat situasi berbalik begitu cepat. Salah satu dari mereka berseru, "Berhasil!" Yuru menghembuskan nafas lega. "Xiaoyan, engkau benar-benar melakukannya." Mo Fei menanggapi sambil tersenyum. "Aku sudah tahu dia mampu melakukannya." Qiu Hunbei terpana melihat seorang Dodi bintang 4 mampu melukai para kaisar hantu kembar tingkat 8. Benar-benar tidak terduga. Gumamnya. Zhang Yu ikut berkomentar dengan nada kagum. Bocah ini tidak hanya kuat, tapi juga berjiwa besar. Sosok yang akan menjadi tokoh besar di masa depan. Meski kondisi dalam tubuh mereka lemah, Zhang Yu dan Qiu Hunbei bisa merasakan betapa parahnya luka Yinsi. Di sisi lain, sebuah tekad dingin terucap. "Aku semula berniat turun tangan sendiri. Ternyata bocah ini begitu mengerikan kekuatannya. Tidak boleh dibiarkan hidup. Bunuh dia." Tiba-tiba, ruang di sekitar Xiaoyan terdistorsi. Sebuah sosok hitam pekat dengan ki iblis muncul, menyerang dengan kecepatan luar biasa. Sosok itu mengayunkan telapak tangan raksasa ke arah Xiaoyan yang lemah.
Xiaoyan berusaha bertahan, namun tubuhnya sudah kehabisan kekuatan jiwa dan mental. Peringatan lantang terdengar dari kejauhan. Xiaoyan, hati-hati. Bersamaan dengan itu, api biru muncul melindungi tubuh Xiaoyan. Menahan telapak tangan tersebut, kedua kekuatan saling meniadakan. Namun api biru itu juga menyusup ke tubuh lawan, memaksanya mundur. Mu Yingying segera mendekat bersama Tian Huo Shengsu. Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya. Xiaoyan membalas dengan suara pelan, lalu menyerahkan sebutir pil obat. Terima kasih atas bantuannya tadi. Mu Yingying sempat ingin menolak, namun situasi tidak mengizinkan, sehingga ia menerimanya dan langsung menelannya. Sosok hitam itu menarik diri sambil berbicara dengan nada dingin. Gagal ya? Baiklah, tahan mereka. Aku akan menjaga jiwa Kaisar Hantu. Dari belakangnya, muncul lagi satu sosok berjubah hitam. Chang Yu memandang dengan wajah serius. Keparat, seorang Dodi bintang 7 dan seorang Dodi bintang 6. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.